Jadi program Tertawa itu merupakan kerjasama kita dengan pemerintah daerah, terus Kemenag Kabupaten Kota Baru dan BPN Kota Baru. Kenapa ini kita lakukan? Karena jumlah sertifikat wakaf yang terdaftar sampai 2025 itu pada saat kita lakukan MOU atau PKS itu baru 51 bidang sertifikat wakaf. Padahal jumlah bangunan masjid dan musola yang terdata itu 757. Itu baru bangunan masjid dan musola, belum lagi nanti yang tanah kosong segala macam, madrasah. Nah, dari estimasi kami mungkin itu sampai 800-an itu. Sehingga perlu dilakukan kerja bersama ini. Pemerintah daerah, Kemenag, BPN untuk mendorong peran serta dari KUA sebagai pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Dia menjadi katalisator atau penghubung ini antara kepala desa, nazir, BPN, pemerintah daerah, Kemenag. Nanti peran dari KUA nanti ini yang kita dorong, karena beliau-beliau ini ada di kecamatan, bisa berkomunikasi langsung dengan kepala desa dan nazir. Sehingga lahirlah ide Tertawa tadi, tertib tanah wakaf. Nah, tertib tanah wakaf itu terdiri dari 3 item. Pertama, terdata dulu nih. Terdatanya tanah wakaf biar kita punya target jelas berapa jumlah sebenarnya keseluruhan, sehingga nanti kita bisa membuat perencanaan yang bagus. Prioritasnya di mana dulu, sebarannya di mana yang paling banyak. Setelah nanti terdatanya berarti nanti menginjak ke penerbitan akte ikrar wakaf. Terbitnya akte ikrar wakaf berarti plus pemberkasan di situ. Nah, pemberkasan dan penandatanganan akte ikrar wakaf nanti di KUA. Jadi nanti penandatanganan massal konsepnya begitu. Terus baru nanti setelah berkas lengkap, BPN juga turun di situ, langsung mendaftar di kantor kecamatan atau kantor KUA. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke BPN, kami daftar di loket. Lalu kami bukakan loket di sana. Di kecamatan. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke BPN. Gitu. Baru nanti pengerjaannya, mulai pengukuran, pemisahan tanah dan penyelesaian sertifikatnya di kantor. Penyerahannya juga nanti kami arahkan ke KUA lagi. Jadi ini kita konsepnya meminimalisir pembiayaan yang keluar dari nasib. Nah, sampai saat ini yang sudah terdata, ini kan pendataan partisipatif nih kepala desa sama nasib. Baru 459. Ya, artinya ini masih belum tuntas pendataannya. Gitu. Jadi ini perlu mendorong peran aktif dari bapak-bapak kepala desa dan nazir, karena yang tahu nazir ini letak-letak ini kan kepala desa nih di wilayahnya. Nah, ini yang harus kita dorong. Dari beliau ini mengimbau para nazir itu nanti. Dan pendataan ini kita sudah siapkan aplikasi Google Form. Ini sederhana kok pengisiannya. Di situ siapa nazirnya, terus dokumen kepemilikan tanahnya apa, letak tanahnya di mana, itu sama foto lokasinya. Ya. Ini baru sekian. Nah, ini nanti yang sudah terbit sampai saat ini baru 78 ya. 78. Itu yang dianggap sudah layak untuk didaftar. Nah, sisa ini masih berproses nih pembuatan akte ikrar wakafnya. Nah, nanti perlu disampaikan ke teman-teman media nanti kepala desa bagaimana caranya biar lebih giat nanti. Makanya kami menggandeng pemerintah daerah. Beliau ini yang bisa mengordinir kepala desa, Kemenag yang mengordinir KUA sampai ke nasir. Jadi ini nggak bisa diselesaikan oleh satu instansi BPN saja. BPN ini kan kayak koki nih, bahan-bahan ini ada di luar nih. Kalau bahan-bahan ini tidak disiapkan dari kepala desa, nasir, Kemenag, atau KUA ini, BPN nggak ada yang dikerjakan. Begitu lengkap. Nah, BPN baru bisa bekerja. Ya. Ada target Pak tahun ini selesai atau gimana? Atau terus? Kami targetkan 2 tahun ini tuntas. 2 tahun ini 2026 tuntas semua. Gitu. Kalau yang di tahun ini kami targetkan mungkin 100-200 bidang.
dengan catatan di teman-teman KUA segera bergerak membuat akte ikrar wakaf dan pemberkasan. Kalau tidak segera bergerak, target ini tidak tercapai, Pak. Sertifikatnya, tapi bahan ini kan ada di bawah ini, di Nazir, Kepala Desa dan KUA. Itu. Mungkin kendalanya di situ aja Pak ya. Di Kendala yang ada sampai saat ini satu mungkin kesadaran Nazir ini mungkin belum maksimal. Gitu. Kedua, proaktif dari kepala desa mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ketiga, percepatan pembuatan akte ikrar wakaf di KUA. Nggak tahu kendalanya apa di situ, Anu. Nah, tiga hal ini kalau didorong percepatannya, sertifikatnya pasti cepat. ini mulai kapan Pak kemarin Pak? Bulan 2000. Kita bergulir itu mulai bulan Juni sebenarnya. Gitu. Nah, sampai saat ini nih, anggapan saya ini belum bisa maksimal. Gitu. Sertifikatan itu kita berikan fasilitas nihil ini dari negara, PNBP-nya. Biasanya kan ada biaya pengukuran, biaya penerbitan sertifikat ini nihil. Cuma yang belum bisa di cover adalah biaya operasional di lapangan, transportasi, konsumsi dan akomodasi. Ini kan nggak bisa ini karena berbagai macam, satu jarak, kondisi medan geografis nih. Nah, ini sebenarnya menjadi tanggungan para Nazir. Oh begitu. Ya, kalau yang biaya pensertifikatannya sudah dinihilkan. Pembuatan akte ikrar wakaf juga sudah dinihilkan, Pak. Tinggal itu tadi keperluan operasionalnya, karena ada kegiatan pengukuran ke lapangan, pemeriksaan tanah. Ini yang belum tercover. Apa namanya, Pak, operasional itu. Kita nanti satu desa kita rampungkan dulu pengukurannya di situ. Kecuali yang sudah siap, sudah terlanjur disampaikan ke kita selesaikan juga. Tapi konsepnya kita per desa, desa demi desa. Jadi lebih efisien waktu dan operasional. Jadi untuk publikasinya, satu kita sudah ada sosialisasi pakai media Zoom dengan KUA, dengan kepala desa, dengan Nazir. Walaupun Nazir mungkin belum semuanya. Gitu. Terus berikutnya kita juga sudah bersurat ke kepala desa dari Pak Sekda. Bersurat himbauan kepada kepala desa agar berperan aktif di situ, proaktif untuk mendata dan juga membantu keperluan administrasi yang diperlukan, surat-surat yang diperlukan. Nah, ini sudah bentuk publikasi sebenarnya, kepala desa ini sudah tahu semua. Jadi harapan kami kepala desa ini sebagai ujung tombak di lapangan ini, sebenarnya satu wilayah kan beliau apal ini. Nah, ini tinggal mendorong proaktif beliau gimana nih. Gitu. Tapi kan Nazir tadi Pak biasanya ada inisiatif menyerahkan langsung. Itu yang saya bilang, tingkat kesadarannya yang saya anggap mungkin belum maksimal. Buktinya apa? Dari yang perkiraan saya sampai 800-an bidang, baru 459 yang terdata. Itu pun terbagi menjadi dua, yang data yang pernah ada di Kemenag dan yang partisipatif ini masih rendah. Gitu, Pak. Jadi harus didatangi terus pola kepala desa. Jadi sebenarnya yang bisa sebagai ujung tombak inilah kepala desa yang punya wilayah. Beliau harusnya yang mengutus mungkin anggotanya belusuan nih ke RT ini.